baik-baik ya, Ri. Dan jangan simpan di hati. Jangan dendam terhadap apa yang dikatakan ibu selama ini. Bapak mengawininya karena Bapak menginginkan seorang ibu bagimu. Tapi ternyata dia tidak sebaik almarhumah ibumu. Leo tak akan kembali. Kau pikir itu siapa? Walaupun dia datang, dia itu hanya main-main. Jangan kau kira bahwa dia itu mau menjemputmu ke Jakarta. Bu, aku minta, ini adalah terakhir kalinya kau bicara begitu. Sebentar, seandainya ibumu masih ada, dia akan gembira melihat Riri dengan Leo. Dan turut merestui perkawinan ini. Sudah, nak Leo? Sudah, Pak. Nah, Leo, Riri Bapak percayakan padamu. Iya. Perkawinan ini adalah jalan yang terbaik buat Riri. Dan Bapak yakin Riri akan mendapat kebahagiaan bersama anak Leo. Insya Allah. Berkat doa restu Bapak. Ya, Bapak doakan untuk kalian berdua. Ayo. Ayo, Ri. Mari, Pak. Ya. Kenapa, Ri? Akhirnya aku berpisah juga dengan bapak dan ibu. Ini kan lebih baik daripada kau harus terus bertengkar dengan ibu tirimu. Ya, meskipun ibu tidak senang padaku, tapi aku ingin bisa berpamitan dan berpisah dengan baik-baik. Bagaimanapun juga, bapak masih bersamanya. Ya, meskipun ia selalu mengatakan bahwa aku tetap tidak akan kembali untuk menjemputmu, tapi aku tetap datang untuk Riri.
Sebentar ya, Ri. Aku ke tempat kawan. Iya, Mas. Sebentar, Pak. Ya. Bung, tambah angin. Yang kanan juga. Berapa? 200. 200. Ferdi, Iya. Riri, iya, kok di sini? iya, baru saja sampai. Sama siapa, Ri? Sama Mas Leo, aku baru menikah. Wah, selamat dong. Terima kasih, Fer. Sudah berapa lama nggak pulang? Sejak lebaran tahun lalu. Malu sering-sering pulang, mana usaha belum berhasil. Mas Leo, kenalkan Ferdi. Leo. Ferdi, Ayo, Yuk, maaf kami jalan dulu. mari. Kenalan tadi, Ri. tetangga, Mas. Anaknya Pak Sukiswo. Oh, Sudah lama juga dia di sini. Nggak sangka bisa ketemu. ya. Banyak hal yang tidak disangka bisa terjadi. Seperti perkawinan yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Leo bin Daryanto berjanji berjanji dengan sesungguh hati dengan sesungguh hati terhadap istri saya terhadap istri saya bernama Riri binti Riyadi binti Riyadi bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan mempergauli istri saya dengan baik. Leo. Mas Leo tahu kan, Ibu Tiri buat Bapak. Ri, aku akan selalu bersama Riri. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita. Kau mengerti kan? Perjalanan kami itu sangat melelahkan. Dan aku kepingin istirahat 1-2 hari dulu. Baru aku bawa dia ke sana. Iya, ya. Nah, pasti. Sebentar. Sudah bangun, sayang? Oke, sampai nanti. Tidurmu nyenyak? Terbangun karena suara telepon? Tadi aku terbangun. Ingat ada janji dengan teman. Ternyata aku memang ditunggu. Jadi Mas mau berangkat lebih cepat. Tapi Mas makan siangnya di rumah kan? Iya. Mas mau makan apa? Riri mau masak apa untuk Mas? Apa saja yang Mas inginkan? Masakan makan apa saja yang Riri masak. Tampaknya kau sangat menikmati bulan madumu. Dan aku sudah mulai curiga. Jangan-jangan kau sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Tapi aku yakin kau masih menyintai ini. Perasaanku nggak enak. Aku kan sudah bilang, kalau bekerja begini jangan bawa-bawa perasaan. Kapan kau bawa dia kemari? Aku telepon supaya dia datang sekarang.
Halo, Mama Rosa di sini. Halo, Riri, Mas Leo, Mas Leo, ada apa Mas? aku tidak bisa pulang siang ini, Ri. Iya Mas. Bisa kemari, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ya, baik Mas. Cepat ya, Ri. Aku segera datang. Aku tunggu ya, Ri. Kau yakin dia akan datang? Pasti. Leo, aku mau tanya, dia punya keluarga di sini? Setahu saya tidak. Cuma itu, yang buka bengkel di depan rumah adalah tetangga mereka di kampung. Oh. Halo. Mama Rosa, Ya, Mama Rosa. maaf, di mana letak sanggar Mama Rosa? Tunggu sebentar. Aku pergi dulu. Halo. Ya, Anda belum pernah kemari? belum, baru saja aku datang dari Medan. Oh, selamat datang di Jakarta. Dan Anda tidak akan kesulitan untuk mencari rumah Mama Rosa. Semua supir taksi, bajai, dan tukang beca juga tahu tempat ini. Jalan apa? Jalan Meguro, Pak. Oh, Riri. Betul juga, Leo. Kau memang cantik. Selamat datang di rumah Mama Rosa. Anggaplah ini rumahmu sendiri, ya? Ya. Dan mulai sekarang, di sini adalah tempat tinggalmu. Rosa, saya berangkat sekarang ya. Baiklah, tapi jangan lupa, sebelum jam 9 kau sudah harus kembali. Kau yakin Rizal akan datang malam ini? Pasti. Dia akan tiba dengan pesawat yang terakhir dari Tokyo. Si Rizal sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan kau. Baiklah kalau begitu. Yuk. Salam sama Pak Kahar ya. Bilang Mama Rosa tanya, mana oleh-olehnya dari Amsterdam? Oke deh. Ciao. Riri, maaf ya terganggu. Ini sebentar. Mama cuma mau lihat. Coba. Nah, begini kok kelihatan lebih menarik. Mari. Tante? Jangan panggil tante. Mama Rosa. Iya. Tapi saya mau bertemu dengan Mas Leo. Dia sudah tidak ada. Dan dia sudah pergi. Dia sudah menyerahkan semua persoalanmu pada Mama. Saya tidak mengerti. Kau akan segera mengerti dan tidak sukar untuk itu. Dan juga pesanan untukmu pada minggu pertama sudah penuh. Sesuai dengan rencana Mama dan Leo,
waktu menyerahkan kau pada Mama. Tidak mungkin. Tidak mungkin Mas Leo bisa berbuat begitu. Oh, apa yang tidak mungkin? Silahkan baca sendiri. Saya tidak mau lihat itu. Aku bilang baca. Baca! Kau akan menyesal dengan tindakanmu ini. Kau juga akan menyesal jika Mas Leo tahu ini. Ayo, yo. Jangan kasih lepas, yo. Mau kemana? Ayo. Tolong! Ayo! Yogi! Lepaskan! Tolong! Tolong! Lepaskan! Tolong! Tolong! Lepaskan! Mas Leo! Mas Leo! Tolong! Buka! Dengar, sekarang dia masih menangis. Sebentar lagi dia akan tenang. Sesudah itu, kau tinggal menjelaskan padanya apa yang harus dikerjakannya. Ya, Ma. Sekarang Mama mau bikin konfirmasi dulu dengan Pak Wiryo. Ya, Ma. Ayo cepat. Lepaskan! Bawa kamar sebelah. Ayo. Tolong! Lepaskan! Lepaskan! Tolong! Tolong! Gak nyangka tuh anak jadi nekat begitu. Kalau begitu, kita harus cari jalan keluarnya sekarang. Bagaimana kalau kita lepaskan saja, Ma? Hah? Tidak ada itu. Atau kita cari Leo, Mam? Kau kira bajingan itu mau bertanggung jawab? Uang itu pun mungkin sudah dihabiskan. Sekarang kita harus cepat menyelesaikan ini. Repot nanti kalau sampai tersebar keluar. Nggak apa-apa, Ma. Dia tuh nggak punya keluarga di sini. Iya, tapi tukang bengkel di depan sana adalah tetangganya di kampung. Ferdi? Oh, Ferdi namanya. Iya. Pantas. Waktu saya lewat, dia tanya-tanya. Tapi saya nggak tahu namanya Riri. Ayo, Fer.
Ayo minum. Masa nggak minum? Ayo dong Fer, jangan malu-malu, kita minum. Iya Fer, rugi lo nggak nyoba. Enak sekali. Ayo, ayo dong. Terus. Enak kan? Kita duduk dulu dah ya. Duduk deh. Relax, relax. Iya nggak? Kita gembira. Asik kan? Ayo dong Fer, santai aja di sini. Biasa, kita enjoy kan? Ada apa, Ma? Kasih dia minum sesuai rencana kita. Ya. Gak apa-apa. Terus dong. Minum dong. Ya, Fer, jangan malu-malu. Minumnya apa, Per? Coca-Cola. Ah, kau. Bir dong. Ya Fer, coba aja. Jangan malu-malu. Enggak, aku mabuk. Ah, kau. Ma, Ferdi takut minum bir. Belum pernah coba ya? Iya. Itu namanya bukan tidak berani. Cobalah. Ayo. Mama saja berani. Sampai habis ya. Untuk kesehatan Ferdi dan Mama Rosa. Ayo, sampai habis. Lagi terus, ayo. Nah, ternyata kau berani juga ya, Fer. Yongki, satu lagi. Nah, ini lagi, Fer. Tapi yang ini sedikit lain. Supaya kau jadi lebih berani. Halo Rosa. Halo. Hai. Sebentar ya, Fer. Yongki, temani Ferdi. Nanti Mama kembali lagi ya. Kita minum lagi. Ayo, terus. Ayo. Pak Budi, apa kabar? Baik. Kok sudah lama nggak kemari? Sekali-sekali puasa dong. Puasa jangan lama-lama. Anak-anak sudah pada kangen, pada nanyain terus. Kenalkan, Haris dari Singapura. Welcome, I'm Mama Rosa. Very pleased to meet you. Thank you, Mama Rosa. Thank you. What can I offer you? Coffee? Tea? Or me? No, thank you. No, I only came to see Riri. My goodness, Riri? Yes. Senang, Fer. Asyik ya Fer? Minum lagi Fer? Ayo Fer, habisin Fer. Relax, Fer. Kau perlu istirahat. Yuk. Cepat, Dot. Ya. Ferdi. Fer. Ferdi. Ferdi, jangan Fer. Ferdi, lepaskan Fer. Jangan Fer, lepaskan. Sudah. Sudah. Tapi kenapa Ferdi, Ma? Soal begitu Mama kan sudah tahu kemampuan kita. Bodoh. Pakai ini dong. Sekarang ini meskipun Ferdi sudah tahu apa yang kita sudah lakukan, dia tidak akan bisa membuka mulutnya.
karena dia juga turut menodai Riri. Sekarang kesulitan kita sudah berakhir. Riri. Ri. Ri. Kenapa? Begitu sampai di sana. Aduh, apaan deh? Aduh, nggak bisa ngomong. Aduh, jangan ketawa dulu. Apaan sih? Aduh. Ada cahaya. Aduh, kelip-kelip. Ternyata kucing gede. Kayak si Dodi. Yogi! Kurang ajar. Sudah dikasih enak, bukannya terima kasih. Mimpi pun kau tidak akan mendapatkan ini. Perempuan bejat.
Hancurkan dia. Ibu, jangan siksa dia. Tolong. Apa ibu-ibu? Mama Rosa. Ya, jangan siksa dia. Kau minta dia jangan disiksa. Iya. Berdiri. Kau lihat, kalau Mama mau, Mama bisa suruh habiskan dia oleh mereka. Jangan, Bang. Kalau Mama bisa mengikuti kemauanmu, kamu harus bisa mengikuti kemauan Mama. Bawa dia pergi. Dan jangan coba-coba untuk kembali lagi kemari. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Apa yang bisa saya bantu? Kami dengar Mama Rosa punya koleksi baru. Tahu saja kalau ada barang-barang baru. Dan itu adalah salah satu keistimewaan di sini. Tapi siapa yang bapak-bapak inginkan? Riri. Ah, Riri? Sebentar. Schedule dia ketat sekali. Masih pakai pembukuan juga, Rosa. Tentu dong. Mana ada usaha bisa berjalan tanpa suatu manajemen. Manajemen yang baik loh. Apalagi sekarang ini. Manajemen harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi pada masa resesi begini. Bapak tentu pernah mendengar tentang manajemen resesi, bukan? Maaf ya Pak. Akhir tahun selalu banyak yang booking. Halo, Mama Rosa sini. Apa kabar, Rosa? Siapa sih? Leo. Bajingan. Kenapa baru telepon sekarang? Kenapa? Kok marah-marah? Riri sangat merepotkan. Untung Mama bisa mengendalikannya. Tapi sekarang sudah oke. Sudah Enrayen. Sekarang kehidupan Riri penuh gelak dan tawa. Oh, sekarang Riri adalah buah bibir setiap laki-laki. Dan kalau ada laki-laki yang pernah mimpi tentang seorang wanita, Riri adalah impiannya. Jaga jarak. Ya, Warno, kaki naik. Ya, kaki kiri. Ya, kaki lagi. Ya, gitu. Ya, jangan rapat. Ya, Ayo Nasing. awas napas dong. Semangat dong Sing, semangat. Ya, terus. Kiri, ya, kiri. Kaki dong. Ya Sing. Terus Sing. Ayo semangat Sing. Sing, yang semangat. Jangan kasih rapat dong. Ayo Sing. Ya, bagus. Bagus, Bang. Ya. Kaki ya. Kaki kanan ya, Ferdi, ini baru kejutan. Hei dong Sing.
Minggu Habis depan. baru dia Minggu depan. si warnanya. Padahal kalau dia pancing kaki kanan, masuk tangan kiri. Minum? Terima kasih, Pak. Ayolah. Saya pusing. Kalau sedikit memang pusing, minum. Dan pusing itu akan hilang. Kau akan tambah bersemangat. Ayo. Tidak, Pak. Saya mau kembali saja. Hai, aku kan belum selesai. Duduk. Ingat, kau tidak akan pergi sebelum aku mengatakan kau boleh pergi. Tapi saya tidak mau Bapak berbuat seperti tempo hari. Hai, setiap detik, setiap menit, kehadiranmu di tempat ini, aku bayar. Tahu? Aku bayar tinggi pada Mama Rosa. Itu hanya untuk Bapak sendiri saja, dan bukan untuk teman-teman Bapak. Tapi kau mendapatkan ekstra. Tambahan untuk itu. Apalagi yang kau cari? Saya tidak membutuhkannya. Sombong kau. Tunggu apa lagi? Pak, mana titipan buat Mama Rosa? Tidak usah. Nanti aku kirimkan saja. Katakan kau rapat, lembur, ternyata kau masih saja dengan perempuan busuk. Sudah lama, sabar. Sabar, apa nih sabar? Jangan emosi. Enak aja kamu ngomong. Malu dong. Oh, rupanya kamu masih punya rasa malu ya? Sudah, Pak, jangan diladeni. Jadi ikut campur kamu pelacur. Sudah jangan malu ribut kamu. di sini. Kita selesaikan di rumah. Dasar pelacur. Sabar, Mas, sabar. Apa yang sabar? Kataku Apaan sabar. sih? Dasar pelacur. Perempuan murahan. Kotor kamu. Riri, buat apa ditangisi? Semua ini harus kita jalankan. Gimana? Boleh. Iya. Sebentar ya. Riri, aku dengar kau telah diserahkan pada Mama Rosa tanpa kau tahu. Iya. Kenapa harus menafik sih? Bikin cerita kayak begitu. Terus terang saja, kita butuh uang karena kita mempunyai kesulitan. Orang tua sakit, anak-anak perlu biaya. Untuk berobat, untuk keperluan sehari-hari. Suami yang kita harapkan ternyata tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan yang terjepit, kita terpaksa menyerah. Ya, sebagai seorang wanita, makhluk yang lemah, apalah daya. Kamu, kita ini semuanya memang mempunyai kesulitan. Seperti aku. Aku berusaha mencari pekerjaan, tapi terjebak oleh janji-janji muluknya Mama Rosa. Apa? Coba bilang sekali lagi. Sekali mungkin kau terjebak. Tetapi kalau kau terus-menerus kemari-kemari, itu bukan terjebak namanya. Kau menjebakkan dirimu. Kau sudah lupa waktu kau masih berkeliaran, keleleran di Blok M? Hah? Siapa yang menolongmu? Kalau bukan ini. Dan kamu sekalian, dengarkan baik-baik. Kalian masih membutuhkan Mama Rosa. Lisa? Ada apa rupanya dengan janjimu minggu depan itu? Lisa khawatir tidak bisa, Ma. Kenapa? Lisa sudah janji sama dokter. Batalkan itu. Ma, Kau sendiri yang buat janji itu kan? Rupanya kau sudah tidak membutuhkan uang lagi. bukan begitu, Ma. Kenapa? Sejak 2 hari ini, Lisa merasa penyakit itu kambuh kembali. Kamu memang suka bertingkah. Dan jangan kau coba berbuat yang bukan-bukan. Mengerti? Nita, minum yuk. Oh iya, terima kasih. Maaf Ri kata-kataku tadi. Tapi itulah alasannya aku jadi begini. Karena seluruh keluarga bergantung pada diriku. Semoga nanti Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosaku. Apakah Tuhan akan mendengar doa-doa kita? Tentu Ri.
sewaktu aku pertama kali di sini. Kenapa Tuhan tidak mau menolongku untuk bisa lolos? Ri, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tapi mungkin belum saatnya. Kalau hari itu Tuhan mendengar doaku, aku tidak akan jadi begini. Begitu juga Ferdi. Kau lihat, kalau Mama mau, Mama bisa suruh habiskan dia oleh mereka. Jangan, Ma. Kalau Mama bisa mengikuti kemauanmu, kamu harus bisa mengikuti kemauan Mama. Hei, Belamu. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertemu dengan Leo. Ada? Leo? Iya. Di sini tidak ada yang namanya Leo. Alamatnya di mana, Mbak? Di rumah ini. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Yang saya kenal namanya Willy, Mbak. Tapi sekarang sudah pindah, nggak tahu kemana. Permisi. Sudah beberapa kali kita kemari, Fer. Cari siapa sih? Pelan-pelan aja, nggak cari siapa-siapa. Stop, stop. Ya, aku kira kau malaikat. Kalau mau makan yang kelas itu, jauh, Fer. Komplek yuk. Nggak, pulang aja. Pak Felicia, jam berapa sih? Jam 7. Di holiday-in ya? Iya, datang lo ya. Hei, Riri. Ada apa? Emang sudah ketemu jodoh, Ri? Oh iya, aku mau ngundang nih, Ri. Ceritanya sih, si Eva mau jadi orang benar. Ah, emang aku orang benar. Maksudnya, saya mau jadi orang baik-baik. Ah, ini lagi. Aku mau nikah, Ri. Oh ya? Kita nggak ketemu lagi. Aku masih tetap kerja kok. Loh, suamimu gimana? Nggak apa-apa. Malah dia akan mengusahakan agar aku bisa mendapat lebih banyak. Kau tahu lah. Aku tidak bisa membayangkannya, F. Mana mungkin? Aku sendiri tidak mencoba untuk membayangkan itu. Dan apa yang tidak mungkin, Ri? F. Siapa dia? Nasibnya sama seperti kamu. Dan dia nanti akan sekamar dengan kamu. Maksudmu? Dia juga seperti kamu. Yang mana kamu tidak percaya bahwa Leo akan berbuat begitu padamu. Aku baru saja dari sana, F. Orang sana bilang gak ada yang namanya Leo. Dulu yang pernah tinggal di situ namanya Willy. Aku jadi bingung. Ri, kalau tadinya bernama Tini, begitu masuk ke sini menjadi Tineke. Si Pia bisa menjadi Sofia. Apa sulitnya merubah Leo menjadi Willy? Hah? Tidak ada bedanya kan? Dan adalah keterlaluan jika laki-laki mengatakan sulit untuk mencari perempuan yang baik. Sekarang pun, kita sulit untuk mencari laki-laki yang baik. Terus terang, Ri. Aku menikah ini karena saat kita sedang hancur, kita membutuhkan seseorang untuk berlindung. Dan kupikir juga
untuk menutupi apa yang kita lakukan selama ini. Sekarang ini aku membutuhkan seorang ayah bagi bayiku ini. Aku tidak sangka ada laki-laki yang bisa berbuat demikian. Kau masih saja tidak percaya. Lihat ini contohnya. Tony dan Yanti menikah 18 Februari 82. Sebulan kemudian, suaminya sudah membawanya kemari. Laki-laki ini tampan. Tapi hatinya tidak setampan wajahnya. Leo, Willy, Tony. Keluar! Pergi! Kau tidak perlu aku lagi, dan kau tidak usah kemari lagi. Ampun, Ma. Jangan panggil aku Mama. Aku bukan mamamu. Mama. Lepaskan! Jangan sentuh aku. Dasar perempuan tidak tahu diri. Mama. Mana koper-kopernya? Bukan Lisa nggak mau pergi, Ma. Lisa sakit. Aku kan sudah bilang, kalau sakit itu diatur. Tolong, Ma. Tolong. Ini bukan jabatan sosial, tahu? Ayo pergi. Tolong, ampun, Ma. Apa lihat-lihat? Bubar sana. Kau pikir aku takut kalau kau pergi? Lihat tuh, dia sedang menunggu bantuanku. Tidak. Aku tidak mau tinggal di sini. Tutup mulutmu, kalau tidak aku hancurkan kau. Ada apa rame-rame begini? Mereka terlalu deh, Pak. Masa aku sudah begitu baik, tapi diam-diam mereka berusaha untuk menjatuhkan nama baikku di luar. Tenanglah, Ma. Kita cari jalan keluarnya. Betul deh, Pak. Aku rasanya pengen bunuh diri saja. Jangan begitu nekat. Papa sih jarang-jarang datang. Aku kan sibuk. Mereka jadi pada berani sama aku sekarang. Tenang, Pak. sayang. Tangan di depan, tutup muka. Maju. Stop. Stop. Kuharap kau mau mempertimbangkannya kembali. Mas Alvin, aku ingin sekali memenuhi permintaanmu itu. Apalagi yang diharapkan dari seseorang seperti Mas, selain menjadi istrinya. Lantas? Tapi Mas sudah berkeluarga. Tapi kalau kau begini, sampai kapan kau akan bertahan? Kita menikah, Ri. Kau akan mempunyai rumah, suatu keluarga, suatu kehidupan yang lain, yang lebih baik. Percayalah, kita akan lebih bahagia. Aku akan jadi simpanan Mas akhirnya. Apa bedanya? Apa bedanya, Mas, dengan yang kulakukan sekarang ini? Kenapa Mas menginginkan kita menikmati kebahagiaan di atas penderitaan perempuan lain, istri Mas?
Mungkin Mas tidak mendapat kebahagiaan dengannya. Tapi janganlah aku jadi pihak ketiga yang menghancurkan rumah tangga Mas. Dia tidak harus tahu ini. Sampai kapan? Satu hari persoalan ini akan pecah. Dan aku akan jadi lebih hina. Kemudian kita akan bertengkar. Kita akan saling marah dan membenci. Kenapa kita harus saling menyakiti? Aku tidak mau menyakiti Mas Alvin. Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin kita bahagia. Bahagia bersama. Kita pergi sekarang yuk. Aku ada janji dengan Hugo. Mas? Ya. Aku tidak mau mengecewakanmu. Tentu sayang. Kita tidak harus saling mengecewakan. Dardi. Sebentar. Ini gajimu. Terima kasih. Ayo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana dengan pesanan saya, Bung? Oh ya, sebentar. Bagus bukan? Mas Alvin, aku tahu Mas bisa mendapatkannya. Tapi tidak usah yang terlalu mahal. Tidak ada yang terlalu mahal untukmu. Aku akan memberikan apa saja buat Riri. Selama itu masih bisa dibeli dengan uang. Ini, Pak. Kau suka, Rin? Mas tidak usah membelikan yang begini mahal. Aku ingin kau menerimanya. Aku tidak bisa melupakan kau, Rin. Aku juga ingin kau tidak melupakanku. Dan setiap kali kau melihat waktu, kau akan ingat padaku. Cobalah. Pak Alvin, kami juga mempunyai koleksi baru lagi. Oh ya? Mari, Pak. Oke. Jangan, Fer. Aku tidak mau. Mereka pasti akan mencari kita. Mereka tidak akan tahu tempat kita. Tapi kalau sampai mereka tahu, kita tidak akan selamat. Dan Mama Rosa tidak segan-segan menghancurkan kita. Kau ingat kan? Aku tidak lupa. Dan mereka akan mendapat balasan untuk itu. Aku takut, Fer. Kalau kita tidak lari sekarang, aku tidak tahu kapan kau akan lolos dari sana. Aku tidak mengerti kau. Mungkin kau sudah... Aku memang tidak menjamin keadaan yang lebih baik dengan pelarian ini. Tapi, kenapa kita tidak mencoba? Berusaha untuk itu. Ini sudah nasib, Fer. Yang mungkin harus kuterima. Biarlah aku hancur. Kalau ini nasib, ataupun takdir, ini adalah nasib kita berdua. Dan kalau harus hancur, biarlah kita hancur bersama. Lari? Bagaimana bisa terjadi? Aku malahan ingin bertanya, apakah hal-hal seperti ini sudah sering terjadi? Oh, tentu saja tidak, Pak Alvin.
Saya menyesal sekali telah mengecewakan Pak Alvin. Maafkan, Pak. Seandainya ini bisa menghilangkan kekecewaan Bapak. Apakah saya bisa mengirimkan seorang lain untuk pengganti Riri? Tidak, tidak untuk saat sekarang, Rosa. Aduh, saya jadi tidak enak nih, Pak. Saya berjanji, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Dan kapan saja Bapak memerlukan anak-anak buah saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Ya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Aib apa yang sudah kulakukan? Hingga ini harus terjadi. Tenang, Ma. Kita pasti akan menemukannya kembali. Tapi nama ini sudah hancur. Apa kau belum mengerti? Di mana muka ini harus kuletakkan? Apa lihat-lihat kemari? Kalian mau lari juga? Enggak. Kita juga heran kok. Riri bisa melarikan diri. Padahal kelihatannya sudah jinak sekali. Ya, sejinak-jinaknya burung merpati. Sekali terbang, tidak kembali. Aku yakin kau pasti tahu kemana dia pergi. Aku tidak tahu. Kau harus cari tahu. Karena itu kau kupanggil kemari. Tapi kemana harus dicari? Tanyakan itu pada dirimu sendiri. Jangan tanya padaku. Mam, bisa pulang dulu. Besok jangan sampai terlambat ya. Iya, Ma. Ya, Mama. Ya. Dan seharusnya kau sudah tahu orang seperti Riri jangan kau bawa kemari. Jadi kelihatannya seru sekali dengan pertandingan ini. Memang, Pak. Minggu-minggu terakhir ini dia agak lain. Dia sedang jatuh cinta, Pak. Oh. Rupanya uang itu yang dia butuhkan. Kedua-duanya, Pak. Uang dan juara untuk sang pacar. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fer, sudah lama tadi, Fer? Baru saja. Oh ya, Kenapa itu? nih, Bukan ini. Biru-biru yang di dahimu itu kenapa? ini. Hah? Nggak apa-apa. Fer, 2 hari yang lalu kulihat biru-biru di bahumu. Sekarang di dahimu. Apa yang kau lakukan, Fer? Kerja. Kerja? Kerja apa yang membawa luka? Kau tidak mau menceritakannya? Ri, percayalah, aku tidak berbuat yang bukan-bukan. Fer, aku baru saja terlepas dari sebuah perangkap. Dan aku tidak mau masuk perangkap lainnya. Juga kau. Ingat apa yang kita alami di tempat Mama Rosa. Aku takut kejadian itu terulang kembali. Baiklah. Aku bekerja di perkumpulan kickboxing. Kau tentu maklum. Kadang-kadang aku harus menerima pukulan, tendangan, seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Dan ini sebagian dari hasil luka-luka itu. Kau tidak usah melakukan itu untukku. Kalau kau harus luka-luka begitu. Ri, biarpun tidak untukmu, aku harus melakukan itu. Aku harus bertinju. Inilah pekerjaanku sekarang. Tidak ada bedanya. Seperti kau juga mau melakukan itu untuk Mama Rosa. Aku tidak mau melakukan itu. Tapi kau lakukan juga. Karena tidak ada jalan lain. Ternyata aku keliru. Ikut kau kemari. Seharusnya aku tidak pergi dari sana. Di sini aku hanya menyusahkan kau saja. Ri, apa yang kulakukan tidak sebesar apa yang kau korbankan sewaktu aku disiksa Mama Rosa. Jika kau mau melakukannya untukku, kenapa aku tidak mau melakukannya untukmu? Aku hanya ingin kau bisa menerima apa yang kulakukan selama ini untukmu. Beri aku waktu. Aku akan berusaha untuk yang lain. Aku sayang Riri.
Sayang sekali, Leo. Tapi aku tidak mau mengerti. Dan jika Riri berhasil kabur, jangan kau kira kau bisa melepaskan diri dari persoalan ini. Tapi Rosa kan tahu, selama ini nggak pernah begini. Baru sekali ini saja. Coba mengerti dong. Baik, kalau itu memang yang kamu inginkan, aku bisa mengerti. Tapi kau harus tahu, di belakangku, bos, dia tidak bisa mengerti. Apalagi Riri kami kirimkan sebagai servis supaya bisnis kita bisa lancar dan dilindungi. Pakai pikiran yang praktis dong, Leo. Apakah kau mau kehilangan mata pencarianmu? Memang, ini baru sekali terjadi. Tapi nama baikku, reputasiku hancur. Dan kau yang bertanggung jawab untuk memulihkan kembali reputasiku itu. Kalau sudah begitu bicaranya, kau harus hati-hati, Leo. Perempuan gila itu sudah tidak bercanda lagi. Ingat, Rosa tidak sayang lagi uangnya demi untuk menjaga nama baik dirinya. Aku lihat dirimu tidak jauh berbeda dengan mereka itu. Kenapa? Setidak-tidaknya kau harus sudah siap untuk bertanding sewaktu-waktu serangan Rosa datang. Ayo. Ya, Cep. Nah, tenang. Sekali lagi. Apa yang kau cari di sini, Leo? Mau ikut latihan? Kau bilang aku harus sudah siap bertanding. Sewaktu-waktu serangan itu datang, aku sudah harus siap. Ganti. Ya. Tenang. Sekali lagi. Cep. Ya, tenang. Lagi. Aku rasa ini yang bisa menolongku. Apa, Leo? Sebentar. Bung, maaf numpang nanya. Yang nendang itu siapa namanya? Ferdi. Oh ya, Ferdi. Rosa, Apa-apaan sih teriak-teriak begitu? persoalan Riri? Bagaimana? Sudah ketemu? Ya, aku datang ke sini untuk menanyakan, apakah kau mau menebusnya? Hah? Apa maksudmu sebenarnya? Riri berada dalam pegangan seseorang. Ya, untuk mendapatkannya, kita harus menebusnya. Bajingan. Kau kira aku tidak tahu maksudmu? Rosa, kita sama-sama bajingan. Dan bajingan tahu, selain tebusan, kita harus melawan orangnya. Siapa orang itu?
Tenang, Ferdi, tenang. Ayo, Sampai besok, John. Yuk. Ri? Halo. Kaget ya, Fer? Mama sengaja merencanakan ini. Sebab dalam hidup, kita pun perlu kejutan, bukan? Dan ini sudah lama Mama inginkan. Selamat malam. Selamat malam. Halo, Fer. Aku belum terlambat kan untuk pertemuan kita malam ini? Belum. Kau memang datang tepat pada waktunya, Leo. Ya, ini memang pertemuan yang menarik, Rosa. Riri, cantik. Aku maklum, Fer. Kau tertarik kepada Riri. Dia memang cantik. Bahkan setiap laki-laki menginginkannya. Percaya, Rosa, bahwa Ferdi mempunyai suatu kehebatan. Hingga Riri lari kepadanya. Kalau tidak hebat, bukan Ferdi namanya. Dan itu memang sudah Mama tebak sejak semula. Aku kangen sekali, Ri. Leo, cukup. Sekarang giliran Ferdi. Kita kan ingin melihat kehebatan seperti yang kau katakan itu. Oh. Tapi sebelum kita mulai, kita minum dulu. Ayo, Fer, mari kita minum. Fer, ambillah. Relax, nggak ada apa-apanya kok. Fer, masa orang sehebat kamu takut sama minuman? Kau ingat dulu. Nikmat kan? Seorang jagoan tidak boleh ragu, Fer. Nah, apalagi? Yongki, berikan dong. Ayo, Fer.
Ambil. Silakan. Begitu dong. Ayo diminum. Asyik kan? Dan sekarang Mama ingin kau memperlihatkan kehebatanmu itu. Masih juga kau ragu, Fer? Sebenarnya kan pekerjaan yang begini, yang paling nikmat. Kalau kau tidak mau, biar aku yang mulai. Tenang, tenang sayang. Tenang, Fer. Ayo, buka. Fer. Bagaimana, Fer? Aku teruskan? Fer, Riri menunggumu. Nah, tenang. Sebelum kita terus, kita minum lagi. Supaya kau jadi lebih dahsyat. Fer, kancing. Ya, kita minum lagi. Tidak usah terburu-buru. Tenang tapi pasti. Ayo minum. Ini gara-gara kau semuanya, Leo. Kau yang merencanakan ini semua. Pengecut!
Ferdi. Ferdi menyerahkan dirinya pada yang berwajib. Dan untuk perbuatannya itu, Ferdi menjalani hukuman penjara. Hari-hari gelap yang panjang harus dilaluinya. Kemudian sang surya menjelang menerangi masa depan Ferdi. Dan pada akhir masa hukumannya itu, Riri telah menantinya.